Tidak dua-dua main. Dua-dua masih ambil ke Dawud. Oh. Hari ini temani Mamang ke pasar induk dulu. Ya, beli kebutuhan untuk bahan jualan. Nah, saya berangkat dari rumah sekitar pukul 6 pagi. Karena jika terlalu pagi juga nggak enak, nggak ada yang dikejar masalahnya. Jarak dari rumah ke pasar induk cukup lumayan jauh lah, makan waktu setengah jam lebih lah. Ini Mamang belanja sendiri, nggak ajak anak istri karena kasihan kalau ngajak si kecil pagi-pagi udah ke pasar. Kenapa Mamang pilih belanja ke pasar induk? Karena lebih murah walaupun jauh. Kita ini kan berdagang, bukan mau makan sendiri. Jadi apabila kita mau berdagang, cari bahan yang lebih murah karena kita cari uang. Beli bahan lebih murah agar dapat untung agak lebih banyak, ya kan? Gak apa-apa lah agak jauh, karena bila dibandingkan pasar-pasar yang lain harganya cukup selisih jauh dibanding pasar induk. Pasar induk di Palembang itu namanya Pasar Jakabaring. Hari ini keadaan jalannya cukup macet karena memang di hari sibuk, hari anak sekolah, hari orang kerja. Jadi lumayan agak macet jalanan. Tapi kalau kita belanja di hari biasa, bukan di hari libur, harganya memang cenderung lebih murah ketimbang hari Sabtu ataupun hari Minggu. Karena hari Sabtu dan hari Minggu itu biasanya di pasar itu harganya agak lebih mahal, saya perhatikan. Memang kalau dari segi jalanan memang sepi, tapi itulah harganya agak lebih mahal. Nah, jalanan Palembang lihat sendiri bagaimana macetnya. Kalau hari Minggu itu kan hari libur, jadi banyak orang-orang pergi berbelanja. Mereka-mereka yang tidak bekerja ataupun libur itu memanfaatkan waktu dengan berlanja. Jadi tidak heran jika di hari libur harga-harga di pasar cenderung agak mahal dari harga biasanya. Sekarang kita berada di lampu merah Caritas, lampu merah yang terkenal paling lama di kota Palembang karena tepat berada di persimpangan padat pusat kota Palembang. Nah, dari Caritas kita menuju ke Jalan Jenderal Sudirman ataupun Simpang Cinde. Nah, di sini pengalaman Mamang pernah ditilang polisi. Mamang ditilang karena tidak menghidupkan lampu, karena saat itu posisi bola lampu motor Mamang putus, tapi polisi tidak mau menahu, maunya menilang dan berakhir damai dengan uang 50.000. Ya, itu jadikan pengalaman. Nah, sampai di sini kita sudah sampai di pusat kotanya, yaitu Jembatan Ampera, ikon kebanggaan orang-orang Palembang. Nah, ini masih pagi, pukul hampir pukul 7. Nah, itu ada orang live. Wah, pagi-pagi begini sudah ada orang live. Aduh, mandi dulu apa Mang, pagi-pagi sudah live gini. Well, boleh lah ya. Pagi-pagi sudah ada aja orang-orang live di Ampera. Nah, ini ada juga dong. Wah, mereka ini mungkin mereka tidur di Ampera, pagi-pagi sudah ada live kita Palembang, tapi nggak masalah lah, namanya juga akan cari uang, bebas terserah mereka. Tapi belakangan kemarin mereka itu ditertibkan, dilarang live di Ampera, padahal kalau saya sih setuju-setuju aja mereka live di sana. Atau mereka juga kan tidak mengganggu ketertiban. Harusnya yang ditertibkan itu parkir-parkir liar, bukannya orang-orang live. Orang live nggak apa-apa, kan mereka cari hiburan, orang yang nonton juga terhibur. Aduh, kadang pemerintah ini nggak jelas. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pasar Jakabaring. Nah, untuk masuk Pasar Jakabaring ini kita harus bayar karcis harga 2.000 dulu. Kalau sudah bayar karcis, Mamang sering parkir di sekitar sini. Kalau parkir nggak bayar lagi. Nah, tapi sekarang nggak boleh lagi parkir di sini, kita parkir di dalam. Anehnya di dalam kita parkir harus bayar lagi 2.000. Jadi Mamang nih sebenarnya bingung
apa fungsi karcis yang kita ambil pas masuk tadi, iya kan? Karcis masuk kan, itu kan karcis parkir 2000, masuk ke dalam 2000 lagi. Aduh, yang begini harusnya pemerintah itu atasin. Kalau sudah bayar 2000, kenapa harus bayar lagi di dalam? Percuma kalau kita nolak bayar, daripada ribut, bayar saja 2000. Nah, ini memang lihat dulu catatan dari sang istri, apa saja yang harus dibeli ini. Karena memang ini orangnya bukan orang-orang pengingat, banyak yang harus dibeli. Nanti videonya kalau memang belanja banyak memang potong ataupun memang agak percepat ya. Nah, kalau memang harus full mungkin panjang banyak. Nah, inilah keadaan pasar Jakabaring. Ini saya memang masuk di bagian retail, ini khusus untuk sayur-sayuran. Karena di Jakabaring itu ada tempat-tempat khusus, ada tempat jual daging, ada tempat jual ikan, ada tempat jual cabai-cabean, ada jual sayur-sayuran, ada tempat jual bumbu-bumbuan, lengkap. Kalau memang harus dikelilingi mungkin sudah durasinya, ya kan? Jadi memang cuman berkeliling di tempat-tempat yang memang mamang mau belanja. Hari ini mamang tidak masuk ke tempat bagian ikan-ikan ataupun daging-daging, karena mamang memang tidak belanja ikan ataupun daging karena stok memang sudah ada itu. Hari ini mamang cuman belanja perbumbuan saja ataupun bahan-bahan saja. Untuk di Jakabaring, kalau kita mau beli cabai ataupun bawang-bawangan, kita dari retail itu turun ke bawah. Turun ke bawah itu di sini kita lurus agak dalam. Lurus agak dalam itu akan terlihat orang-orang yang jual cabai. Memang di bagian atas ada juga yang jual cabai, tapi harganya jauh berbeda, agak lebih mahal ketimbang yang di bagian bawah ini. Karena memang di bagian bawah ini apa ini bawa air tengah jalan ramai begini. Nah, ini di sini harga-harga jual cabai cukup murah. Jadi dulu mamang waktu belum tahu, mamang beli cabai di atas. Rupanya di bawah ini tempat jual-jual cabai yang murah. Di sini persaingan cukup ketat. Mereka bersaing harga, tapi enaknya di sini apa yang mereka jual itu sudah tertera harga-harganya. Cabai berapa, bawang berapa. Nah, bisa kita lihat sendiri ya. Nah, itu kan sudah ada semua kan harga-harganya. Nah, jadi kita nggak perlu bertanya-tanya ataupun nawar. Jadi kita bisa. Jadi kalau mamang belanja itu mamang keliling dulu, keliling, mamang lihat-lihat dulu. Mana yang paling bagus, mana yang paling murah. Setelah selesai dikelilingi, dilihat satu-satu, barulah mamang beli yang mana yang paling murah, yang mana yang paling bagus. Lihat harga-harganya kan sudah tertera semua. Jadi enak kita lihat untuk keliling-keliling dulu. Bahkan kalau kalian berani, walaupun sudah ada harganya, kalau kalian berani menawar, nggak apa-apa nawar, nggak akan marah orang. Tapi dengan catatan, misal harga 25.000, ngambilnya 5 kilo atau 4 kilo ditawar 24 ataupun 23. Jangan harga 25 kalian tawar 20, ngambilnya cuma setengah kilo. Itu bikin orang marah. Nah, ini kan mamang perlihatkan. Ini khusus perbawang-bawangan, percabai-cabayan. Jadi kita tinggal milih yang mana harga paling murah, yang mana barang paling bagus. Nah, lihatlah. Ya, memang agak ke bawah. Beda dengan yang di atas. Ya, murah. Thank you. Nah, ini di bagian bumbu-bumbuan. Mamang ini kali ini mau beli tepung aren, karena memang posisi jualan tepung aren ini di tempat jualan bumbu-bumbuan. Maksud mamang sudah punya langganan tersendiri di sini. Sagu aren, Pak. Hah? Sagu aren. Oke. Berapa Kak? 4 kilo.
Apa lagi? Pala yang ya yang 8 ribuan. 8 ribuan. 9 ribuan. Aren dia sana kan? Ya aren dulu pala aja yang 8 ribu. Ke 9 ini. Berapa kilo? Ini 4 kilo. tunjuk lah nak apa. Kok baik kamu ya? Ya sih kok. Dah. Apa lagi? Dah itu, Bay. Nah, untuk sagu aren ini memang belinya di pasar Jakabaring karena di pasar-pasar biasa, di pasar lain nggak ada tepung ini. Memang kalaupun ada harganya jauh lebih mahal ketimbang di pasar Jakabaring ini. 4 kilo. 8 ekor. Sekarang kita lanjut beli cabai. Pesanan sang istri. Saya tadi sudah melihat cabai yang paling murah di antara yang lainnya. Jadi kan Mamang tadi kan sudah lewat. Tapi Mamang lihat-lihat kan mana yang paling murah, mana yang paling bagus. Jadi setelah lewat Mamang putar balik lagi ke tempat yang tadi. Begitulah cara cari barang agar dapat yang murah dan bagus. Jangan cuma pas lihat langsung beli, jangan. Nanti kalau kita pas lihat langsung beli, tahu-tahu pas kita berkeliling ada yang jauh lebih murah. Ginilah caranya belanja. Kita lihat-lihat, kita perhatikan mana yang lebih murah. Enak kan di sini. Harga-harganya sudah ada, tidak perlu bertanya. Kalau tidak ada harganya, kita kan sering kadang malu untuk bertanya kan. Malu untuk bertanya, malu untuk menawar kalau belum ada harganya. Kalau di sini kan enak, sudah ditetap hargakan harganya, jadi tidak perlu menawar. Dengan wak ini kayaknya harganya lebih murah, saya perhatikan daripada yang lain. Cek kurang nggak? Cabai hijau ni kilo. Berapa? Dua-dua. 21 kali kilo. Pasti lah, 4 Dua-dua. Buat 41 Nah, ini abang nawar, masih nawar dia walaupun harganya sudah murah karena memang nih abang belinya banyak. Hati-hati sini lah. Bukan lu enggak? Banyak lu. Berapa? 100 juga. Banyak dulu. Lima hati sama banyak. Uaknya minta panjar karena abangnya kekurangan uang mau ambil uang. Jadi langsung dipanjarnya 500 padahal uaknya minta cuma 100. Uni penting. Kalau udah suruh aku lagi. 50. Udah ngambil barang nih, tahu nih nanti ya ngambil barang. Kasih Hen. Setelah selesai beli cabai, kita lanjut perbawangan. Tadi Mamang sudah menandai tempat bawang yang murah. Mamang itu tadi jualnya lebih murah daripada yang lain dan Mamang lihat bawangnya pun cukup bagus. Mana ya mamangnya tadi ya dulu. Nah ini dia bawang ya.
Berapa? Minta 3 kilo kak? 3. Iya. Sama bawang putih ya. Putih berapa? 2 kilo. 2. Ambil ya. Nah, enaknya belanja di Jakabaring ini kita boleh milih sendiri. Ada kan kalau penjualan lain biasanya kalau kita milih itu mereka agak marah. 135. 75 dengan 60. Nah, yang bagus nah 28. 135. Masih. Yuk. Tak dua-dua. Dua-dua masuk ambil ke Dawud. Ya ada saja. Harga sudah murah masih ditawar lagi. Nawarnya juga nggak ngotak. Wajar kalau bapak itu suruh ambil sendiri ke Jawa. Sajak kecil. Kecil. Nah, ini Mamang masuk di bagian retail. Mamang ini mau beli persayuran. Karena ada catatan dalam catatan belanjaan itu bagian sayur-sayuran. Jadi tak lupa Mamang belikan. Kalau nggak dibelikan bisa berabe nanti. Udah capek-capek dari pasar nanti masih diomelin. Ya, belanja sudah selesai. Waktunya kita pulang. Kita keluar lagi dan kita kembalikan lagi karcis tadi. Jadi kita pulang. Dalam posisi pulang ini jalanan masih sangat ramai karena buku menunjukkan masih dalam keadaan jam sibuk. Nah, jalan macet, lihat orang-orang lewat di jalan orang. Nah, kelakuan mereka. Jadi tidak heran kalau jalan trotoar itu rusak, sebab orang banyak lewat sana. Nanti orang-orang bilang ngeluh ke pemerintah daerah,
Kalau trotoar rusak gak dibangun, padahal yang merusak orang-orang yang gitu, yang lewat gak sabaran. Ya, sebelum pulang kita mampir dulu makan pempek sepeda ataupun pempek motor untuk mengganjal perut. Nah, ini di Palembang itu setiap sudut kota pasti ada yang namanya pempek sepeda. Nah, tapi ada yang enak, ada yang enggak. Ya tergantung nasib-nasiban. Ada yang enak, kadang zong. Kalau enak kita makan banyak, kalau enggak enak kita makan sedikit. Ini pempek sepeda ini 1000-an. Saya makan tepat berada di depan rumah sakit Husein atau sering disebut rumah sakit umum. Nah, mamangnya jualan di sini. Ini jadi tempat langganan saya. Kalau saya pulang dari Jakabaring pasti saya mampir. Tapi kadang-kadang juga sih mamang ini kadang jualannya ini enak, kadang enggak. Itu kalau makannya enak saya beli banyak, kalau enggak enak saya beli sedikit. Tapi tidak makan 5 ngaku 2. Kalau makan 5 saya bayar 5. Barang dimakan haram. Makan haram nanti sakit perut. Ya kan? Orang harganya cuma 1000-an juga mau nipu. Jadi belajarlah halal kalau untuk dimakan itu. Jadi yang dimakan barokah, tidak mendatangkan penyakit. Selain saya ada banyak yang beli, mulai dari kurir, ojek online, sampai mobil pribadi pun banyak yang singgah untuk sekedar mengganjal perut di pagi hari kan. Memang ini makanan paling cepat untuk mengganjal perut. Kalau orang Palembang itu pagi-pagi dia sudah mengganjal perut dengan pempek. Jadi ini pempek ini sudah kayak menjadi makanan pokok bagi orang Palembang. Tinggal gigi saja habis karena cuka. Kali ini saya makan sedikit karena saya rasa agak kurang sedap rasanya. Cukanya kurang sedap, pempeknya juga kurang sedap. Jadi nggak banyak lah. Dan niatnya tadi mau nganjar perut, ini cuma cicip-cicip aja, banyak itai gigi saja. Nah, kita lanjut pulang ke rumah. Sampai di rumah nanti barulah kita lanjut kegiatan yang lain. Akhirnya sampai juga di rumah. Sampai di sini dulu ya vlog kita.